Jesiers, orang Israel pernah menjadi budak di Mesir dalam waktu yang sangat lama. Namun, pada akhirnya, mereka menjelma menjadi kekuatan perang yang menakutkan bagi musuh-musuhnya. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Simak dalam Fakta Alkitab selengkapnya. Jesiers, Yusuf sebagai orang Israel yang pernah menjadi pejabat terkemuka di Mesir, akhirnya meninggal dunia di usia 110 tahun. Pada waktu itu, jumlah orang Israel makin meningkat tajam. Padahal, awalnya mereka hanya berjumlah 70 orang saat pindah dari Kanaan ke Goshen di tanah Mesir. Pertumbuhan penduduk Israel ini mendapat perhatian serius oleh Firaun yang berkuasa di Mesir saat itu. Alkitab mencatat bahwa Firaun tersebut tidak mengenal Yusuf. Keluaran 1 ayat 8. Firaun baru sangat khawatir melihat makin banyaknya bangsa Israel di Mesir. Firaun itu was-was jika satu kali ada musuh menyerang Mesir, maka orang Israel bisa jadi akan berpihak pada musuh dan turut menghancurkan Mesir. Oleh karena itu, sang Firaun melakukan kebijakan yang menekan orang Israel. Pertama, Firaun menugaskan bidan-bidan Mesir yang menangani persalinan wanita Israel untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Kedua, ketika bidan-bidan itu menolak melakukan kekejaman itu, maka sang Firaun memerintahkan seluruh orang Mesir agar membuang bayi laki-laki yang dilahirkan wanita Israel ke Sungai Nil. Kebijakan kejam inilah yang melatar belakangi kisah kelahiran Nabi Musa, di mana orang tuanya menyelamatkan Musa dari kekejaman orang Mesir dengan menghanyutkannya di Sungai Nil. Firaun memakai proyek pembangunan yang berlangsung di Mesir untuk memaksa orang Israel bekerja mengolah tanah liat guna dijadikan batu-batu. Padahal, di bidang pertanian dan perkebunan, orang Israel juga harus mengerjakan ladang yang hasilnya untuk kebutuhan Mesir. Keluaran 1 ayat 13-14. Mesir tampaknya makin jelas menjadikan orang Israel sebagai budak. Di bawah pimpinan Musa, bangsa Israel berhasil keluar dari Mesir, negeri asing yang telah didiami selama 430 tahun. Ratusan tahun yang diawali sesuatu yang manis dan diakhiri hal pahit, yaitu perbudakan. Catatan Alkitab cukup jelas menggambarkan dua bangsa yang pada semula bersekutu, kemudian menjadi musuh bebuyutan. Ahli sejarah menunjukkan bahwa awalnya Yusuf memiliki kekuasaan pada zaman dinasti Hyksos di Mesir, tetapi kemudian bangsanya menjadi budak selama 2 dinasti di bawah Firaun Ramses II. Pada tahun kedua sesudah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan memberi perintah kepada Musa untuk membentuk angkatan perang. Setiap lelaki berusia 20 tahun dari masing-masing suku dan sanggup berperang harus bergabung sebagai pasukan Israel. Bilangan 1 ayat 3. Tapi suku Lewi tidak dicatat sebagai pasukan tempur. Sebab suku Lewi memiliki tugas khusus untuk mengawasi kemah suci dan merawat perlengkapan di dalamnya. Kedua belah suku Israel beserta pasukan mereka berkemah mengelilingi kemah suci. Masing-masing kesatuan pasukan memiliki panglimanya. Setiap kelompok perkemahan akan memasang panji-panji dengan lambang suku masing-masing. Bilangan 2 ayat 2. Musa sering menghadapi kesulitan dalam menjadikan bangsa Israel sebagai pasukan bermental tempur yang hebat. Ratusan tahun dalam penindasan telah memunculkan mentalitas budak bagi bangsa Israel. Padahal, bangsa Israel akan banyak melakukan pertempuran dengan bangsa-bangsa lain ketika memasuki tanah perjanjian. Mentalitas budak yang masih melekat pada bangsa Israel sering muncul dalam bentuk ketidakpercayaan diri, overthinking, sungut-sungut, dan romantisme masa lalu. Mereka beberapa kali sering membandingkan bahwa kehidupan di Mesir lebih nyaman daripada perjuangan hidup di padang gurun. Memasuki tahun ke-40, di mana tanah perjanjian sudah di depan mata, bangsa Israel mulai menghadapi musuh. Awalnya, bangsa Amalek dengan licik menghajar barisan belakang rombongan kafilah bangsa Israel yang kelihatan lemah dan kelelahan. Ulangan 25 ayat 17. Tapi, di bawah pimpinan Yosua, Israel berhasil memukul balik dan mengalahkan Amalek. Meskipun bangsa Israel sudah bertransformasi sebagai pasukan tempur, tapi mereka pernah kocar-kacir dihajar musuh. Bilangan 14 ayat 45. Rupanya saat itu, Tuhan belum memerintahkan Musa bergerak melawan musuh, tetapi pasukan Israel bergerak sendiri. Dalam hal ini, bangsa Israel tak cukup mengandalkan strategi dan taktik perang. Mereka harus menunggu perintah Tuhan melalui komando Musa. Penaklukan Yeriko menjadi contoh bagaimana bangsa Israel tunduk dan taat pada perintah Tuhan ketika mereka bertempur menaklukkan musuh.
Waktu itu, Yeriko sebagai kota benteng yang kokoh bisa ditaklukkan oleh pasukan Israel dengan disiplin tinggi di bawah komando Panglima Yosua. Tembok Yeriko runtuh setelah orang Israel berbaris mengelilingi tembok kota. Sekali sehari selama 6 hari dan 7 kali pada hari ke-7 dan kemudian meniup trompet mereka. Yosua 6 ayat 1-27. Penyertaan Tuhan membuat Israel sering mengalami pertempuran dengan mujizat. Seperti ketika mereka menghadapi 5 kerajaan yang menyerang kota Gibeon yang sudah ditaklukkan Israel. Saat itu, Yosua memohon kepada Tuhan untuk menghentikan perputaran bulan dan matahari di atas langit, di mana pertempuran berlangsung. Tujuannya, pasukan Israel punya banyak waktu menghancurkan semua musuhnya. Yosua 10 ayat 13. Just yours, perasaan rendah diri karena pernah disingkirkan, tak dianggap, atau direndahkan membuat orang bisa menjadi tak punya kepercayaan diri dan harga diri. Lalu, berpikir tidak bisa level up dalam kehidupannya. Tentu itu tidak benar. Tuhan sanggup mengubah kehinaan menjadi kemuliaan. Jika kamu punya pergulatan pikiran semacam itu dan kamu butuh teman bicara, kamu bisa menghubungi Sahabat 24. Sahabat 24 selalu siap sedia untuk mendengarkan pergumulan dan kegelisahan kamu. Dan jika kamu diberkati dengan fakta Alkitab ini, silakan tekan tombol like dan berikan komentar kamu di kolom komen yang ada di bawah. Jika kamu rindu untuk menjadi berkat bagi generasi, kamu bisa scan QR Code yang tertera di layar dan berikan kode 010 di akhir nominal donasi. Setiap donasi kamu sangat berarti dalam mewujudkan pelayanan memuridkan generasi. Sekian fakta Alkitab kali ini, sampai jumpa di fakta Alkitab berikutnya. God bless you.